Kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Meski belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, tapi besar kemungkinan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Lalu siapa saja nih kira-kira komposisi jajaran kabinet Prabowo Gibran? Selain partai politik pengusung Koalisi Indonesia Maju, apakah ada partai politik lain yang akan merapat? Yuk kita cari tahu. Dari Partai Gerindra sendiri sudah klarifikasi bahwa Pak Prabowo masih menunggu hasil resmi KPU. Namun, coba kita berandai-andai. Seperti apa kira-kira jika Pak Prabowo menyusun komposisi menterinya nanti? Berdasarkan faktor kedekatan, kompetisi, dan kebutuhan untuk visi dan misi beliau. Pertama, sesuai dengan nama koalisinya nih, Indonesia Maju, sepertinya untuk komposisi kabinet ke depan tidak akan banyak berubah dari kabinet yang ada saat ini. Sejak bergabung ke dalam kabinet Indonesia Maju, di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto mengakui jika dirinya sangat sejalan dengan visi dan misi Jokowi. Bahkan secara belak-belakan, Prabowo sendiri menyebut jika Jokowi adalah guru politiknya. Nah, kalau melihat faktor tersebut, bisa jadi komposisi kabinet Prabowo Gibran nanti sebesar 60-40, yaitu 60% kader partai koalisi dan 40% profesional. Untuk partai politik pengusung bisa dipastikan nih, selain Partai Gerindra yang mana Pak Prabowo sendiri sebagai ketua umumnya, yang pasti ada prioritas untuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang akan menyodorkan nama-nama kader terbaik mereka. Bisa jadi ketua umum masing-masing parpol lanjut di kabinet ke depan, seperti Pak Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Yang mana ketiga ketua umum ini sebenarnya juga sudah menjadi bagian dari kabinet Jokowi yang sekarang. Kedua, untuk nama-nama profesional yang beredar bisa kita bagi menjadi dua kelompok nih. Kelompok pertama yang akan lanjut dan kelompok kedua yang baru akan join. Untuk kelompok pertama, banyak yang memprediksi jika Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, dan Budi Aris Setiadi besar kemungkinan akan lanjut di komposisi kabinet Prabowo Gibran. Kontribusi Erick Thohir dan Bahlil yang dianggap ujung tombak logistik kampanye Jokowi Amin di periode Pilpres 2019 kemarin masih teruji untuk memenangkan kampanye Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kali ini. Sementara untuk Budi Aris Setiadi selaku Ketua Umum Projo punya peran mengawal suara relawan Jokowi dari periode 2014, 2019, sampai 2024. Tentu, pengalaman sebagai Wakil Menteri Desa dan sekarang sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika akan menjadi nilai tawar tersendiri. Nah, selanjutnya nih, kelompok kedua yang baru akan join dalam kabinet juga tidak kalah seru nih. Ada nama seperti Budiman Sujatmiko, Rosan Roslani, dan juga Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Menjadi salah satu pendiri dan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Budiman Sujatmiko dikenal sebagai salah satu aktivis pro-demokrasi yang terlibat dalam aksi demonstrasi menentang Orde Baru, termasuk peristiwa Kuda Tuli 1996. Kini Budiman mendirikan gerakan Inovator 4.0 Indonesia untuk mendorong inovasi dan teknologi di Indonesia. Saat terpilih menjadi anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Budiman menjadi salah satu inisiator dan pimpinan rancangan undang-undang desa. Dalam Pilpres 2024 kali ini, Budiman beralasan memilih Prabowo sebagai figur dari pemimpin strategis yang dianggap mampu melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Berikutnya ada Rosan Roslani, seorang pengusaha sukses, diplomat, dan salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 2021 hingga 2023, Rosan Roslani ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebelumnya, Rosan merupakan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin periode 2015-2020. Dan tahun 2023,
ia dipercaya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri BUMN membantu Erick Thohir yang sebenarnya mereka berdua sudah lama saling kenal. Dalam Pilpres 2024 ini, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya Wakil Menteri BUMN dan memilih berfokus pada pemenangan Prabowo Gibran sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Nah, terakhir nih, sebagai pendatang baru dunia politik di tanah air ada Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Siapa yang tak kenal sosok jenderal yang satu ini? Ia adalah seorang purnawirawan TNI yang memiliki karir militer cukup moncer meskipun kontroversial. Ya, Jenderal Dudung telah menerima berbagai penghargaan dan merupakan Pangdam Jaya terbaik versi Kodam Jaya tahun 2022. Kemunculannya sempat viral saat Jenderal Dudung memerintahkan untuk pencopotan baliho pemimpin Ormas FPI Habib Rizik di penghujung tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai Kasat, Jenderal Dudung pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan Legend TNI Eko Margiono. Setelah pensiun akhir tahun 2023 kemarin, Jenderal Dudung kembali tampil, bahkan sesekali ikut hadir mendampingi Prabowo saat sesi debat Capres Pemilu 2024. Nah, itu tadi beberapa nama yang potensial mengisi komposisi kabinet Prabowo Gibran. Jadi, gimana Sobat Gema Pos? Sudah ketebak belum? Siapa saja yang layak dan cocok dipinang Prabowo Gibran untuk mengisi pos kementerian mendatang? Beri pendapatmu di kolom komentar ya. See ya!